Oke, kita akan lanjutkan untuk pembahasan early apologist kita yang ketiga, yaitu Tertullianus. Ya, kita sudah membahas sebelumnya dua tokoh, yaitu Justin Martyr dan Origen. Keduanya adalah tokoh dari gereja Timur. Ya, sekarang kita akan melihat ini adalah timeline yang kita punya. Ya, di sini kita lihat bahwa uh, apa ya, di sini kita lihat, di sini ada Justin Martyr dan kemudian ada Origen, dan di daerah barat kita punya Tertullianus di sini ya. Jadi kita akan membahas tokoh yang ketiga ya. Kita cuma bahas tiga saja untuk apologis, early apologis atau bapak gereja, bapak awal ya untuk apologet kita. Nah, jadi kita akan melihat mengenai Tertullianus ini. Jadi dia lahir di tahun 155. Namanya adalah Quintus Septimus Florens Tertullianus. Dia adalah seorang anak perwira yang bekerja di prokonsular Kekaisaran Romawi. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa dia mati sekitar tahun 220, dan catatan-catatan yang kita punya mengenai Tertullianus ini menunjukkan bahwa dia bekerja sebagai seorang pengacara di pengadilan Romawi, dan kita punya beberapa hal gitu ya, historical account yang menunjukkan tentang Tertullianus ini sangat menguasai prosedur ya, term di dalam hukum-hukum Romawi. Prosedur, jadi kita nanti bisa lihat juga di Apology, karyanya dia berjudul Apology. Di situ kita melihat bahwa Tertullianus itu menggunakan istilah-istilah ya dan beberapa prosedur di dalam pembelaannya terhadap orang Kristen, dan di situ menunjukkan bahwa dia cukup menguasai. Jadi kita bisa melihat, dan beberapa ahli mengatakan bahwa he was evidently ya, ada catatan-catatan yang memberikan bukti cukup bahwa dia bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, dia juga mengetahui bahasa Greek dan bahasa Latin. Ya, cuman kita tidak memiliki catatan atau karya-karyanya dia di dalam bahasa Greek ya. Jadi kita hanya punya tulisan-tulisannya di dalam bahasa Latin. Bahkan kita mengenal dia sebagai Bapak Gereja Latin. Kenapa? Karena dia adalah teolog, bisa disebut sebagai teolog awal sekali ya. Bahkan disebut sebagai Father of Latin Theology. Teolog yang awal sekali menulis karya-karya teologisnya dia di dalam bahasa Latin, yang umumnya pada waktu itu masih menulis dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani, tetapi Tertullianus itu sudah menulis di dalam bahasa Latin. Dan karya-karya yang kita punya sekarang dari Tertullianus ini semuanya dalam bahasa Latin. Kita tidak punya sama sekali tulisannya dalam bahasa Greka, tetapi ya ini kemungkinan juga dia punya karya-karya dalam bahasa Yunani, tetapi kita tidak punya teks-teks tersebut ya. Nah, dia bukanlah orang Kristen sejak awal. Jadi dia bukan orang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen. Dia itu hidup sebagai orang tidak percaya sampai ya di sini dikatakan a pagan until middle life ya, sampai usianya cukup inilah ya, udah sangat-sangat senior. Nah, dia diperkirakan itu paling lama dia itu menjadi Kristen di tahun 197 gitu ya. Jadi ya sudah usianya sudah 40-an lebih begitu ya. Itu paling lama ya. Jadi kemungkinan bisa lebih cepat daripada itu. Dan kemudian setelah dia bertobat itu dia menjadi seorang imam di gereja di Kartago ya, di Afrika Utara. Jadi dia adalah seorang Afrika. Jadi kita kalau masih ingat peta Afrika itu di sebagai bagian utara ya, ada kota Kartago di situ, dan dia menjadi imam di sana setelah dia itu bertobat. Jadi dia bisa dikatakan punya hidupnya sebagian besar itu menjadi seorang non-believer atau orang yang tidak percaya,
tetapi kemudian dia bertobat di usia yang cukup senior, 40-an mungkin kurang lebih ya, dan kemudian dia menjadi seorang imam. Nah, dia pernah sebelumnya mengikuti bidat Montanisme ya. Jadi Montanisme, jadi dia pernah mengikuti satu ajaran Kristen yang bukan mainline, bukan gereja utama begitu ya, bukan gereja yang kita bukan gereja utama lah ya, yang doktrinnya itu bukan doktrin ortodoks. Jadi disebut sebagai bidat ya, bidat Montanisme, satu gerakan dari seorang tokoh namanya Montanus ya, yang dia percaya bahwa adanya wahyu Allah yang baru gitu. Jadi ini seperti gerakan kenabian yang menekankan kebergantungan dan spontanitas pada pimpinan Roh Kudus. Jadi lebih menekankan emosional, lebih menekankan seperti Allah itu masih berbicara dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini adalah satu Montanisme ini mungkin bisa dikatakan sebagai gerakan karismatik sangat awal begitu ya. Dan waktu itu di zaman itu digolongkan sebagai bidat ya, atau bidat ya. Nah, mengenai Tertullianus ini ada paradoks ya. Paradoks itu artinya ada hal-hal yang membuat kita itu dia orang besar sekali, dia sangat besar ya. Yang membuat kita itu paradoks itu kayak bertolak belakang lah begitu ya di dalam diri Tertullianus ini. Jadi dia adalah seorang Afrika ya, dia menguasai retorika, sastra Latin dan sastra Yunani. Itu sebabnya kita juga memperkirakan bahwa dia itu menulis karya-karyanya juga dalam bahasa Yunani ya, bukan hanya bahasa Latin. Nah, dia seperti yang sudah disebutkan tadi, dia adalah teolog awal dalam teologi Latin atau nulis karya-karya dalam bahasa Latin. Tetapi kan nanti gereja Latin itu atau gereja Barat itu berkiblat kepada bahasa Latin karena pusatnya di Roma, dan Roma itu ya pasti umumnya orang-orang Kristen mereka berbahasa Latin seperti bahasa yang digunakan oleh Kekaisaran Roma atau di daerah Roma. Nah, kekristenan di sana itu menggunakan bahasa Latin, dan seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Tertullianus ini adalah orang yang teolog awal atau bapak gereja awal sekali yang menuliskan karya-karya teologis dalam bahasa Latin. Nah, jadi dia itu adalah bapak gereja Latin, ya otomatis berarti kan berhubungan juga dengan gereja Roma, tetapi dia adalah pengkritik keras terhadap gereja Roma gitu. Jadi ini seperti paradoksnya ya. Jadi dia adalah bapak gereja Latin atau teolog awal yang menulis karya dalam bahasa Latin, di mana bahasa Latin itu adalah bahasa resmi gitu ya, yang akan digunakan oleh gereja Roma. Atau ya gereja Barat sampai sekarang itu masih menggunakan bahasa Latin atau karya-karyanya itu masih banyak sekali dalam bahasa Latin. Ya, bahkan di gereja bahkan di Protestan ya, baik Reform maupun Lutheran, semua sampai dengan abad ke 18 begitu, di Eropa itu gereja Barat itu masih sangat didominasi oleh bahasa Latin. Nah, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari pemerintahan dan budaya Romawi. Ya, kita melihat bahwa itu yang kita tadi sebutkan, bahwa dia kemungkinan juga adalah seorang lawyer, seorang pengacara, dan dia mendapatkan kehidupan dan sebagainya dari pemerintahan Romawi. Bahkan ayahnya juga adalah seorang perwira. Tetapi dia adalah pembela gereja atau pembela gereja Kristen yang dianiaya. Jadi dia menulis apologi untuk membela orang Kristen. Jadi dia mendapatkan keuntungan, tapi dia juga mengkritik Kekaisaran Romawi. Nah, dia adalah seorang penentang bidat yang belak-belakan. Nanti kita akan melihat karya-karyanya. Begitu banyak karya-karyanya itu yang menentang bidat. Tetapi di dalam beberapa hal tulisannya itu, dia juga dicurigai sebagai seorang skismatik. Skismatis itu artinya orang yang memberikan sebuah pemikiran-pemikiran untuk gereja itu tidak menyatu gitu ya, atau pecahnya gereja. Yang terakhir, dia cukup dikenal dengan argumen-argumen yang sangat rasional. Nanti kita akan lihat begitu kompleksnya pemikirannya dia. Tetapi sebaliknya, agak anehnya gitu ya, sering dikutip sebagai perwakilan dari anti-rasionalisme Kristen gitu. Jadi di satu sisi kalau kita baca tulisannya itu sangat kompleks dan sangat rasional, bahkan argumen-argumennya begitu luar biasa sih ya. Tetapi di satu sisi dia dianggap sebagai representasi dari orang Kristen yang anti rasional begitu. Ya, ada tulisan-tulisannya yang seperti itu. Nah, ini adalah kurang lebih 31 karyanya dia yang survive gitu ya, yang kita punya.
Nah, di sini aja kita sudah melihat tulisan-tulisannya itu misalnya an answer to the Jews. Ya, ini adalah respon terhadap orang Yahudi. Ini against the heretics, ya, melawan para bidat, against Marcion, against Hermogenes, against Valentinians gitu. Ya, against Praxeas. Jadi dia menentang banyak bidat-bidat begitu, karyanya juga sangat banyak, ya. Ini yang saya highlight kuning adalah teks-teks yang akan banyak kita ambil atau kita kutip, ya. Apology, against Marcion, against Praxeas, dan on fasting. Nanti kita akan bahas singkat mengenai on fasting karena ini satu bagian yang memberikan kita gambaran gitu, ya, tentang spiritualitas dari Tertullianus ini. Nah, kita akan lihat tulisannya apology, ya. Nah, Tertullianus ini menentang dasar hukum penganiayaan dilakukan oleh kekaisaran dan membantah tuduhan di dalam ini, ya, di tulisan apologinya ini, ya, di tulisan apology ini. Jadi dia menantang dasar hukum, ya. Jadi apa sih yang konstitusionalnya lah, ya. Jadi apa sih dasar hukum dari orang-orang Romawi ini melakukan penganiayaan gitu. Jadi makanya tadi saya sudah katakan bahwa dia menguasai dan mengenal hukum Roma, dia menguasai juga prosedur, dia menguasai hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan Romawi. Makanya di dalam tulisan apologinya berbeda dengan apologi yang ditulis oleh Justin Martyr misalnya. Nah, di sini dia menantang dasar hukum penganiayaan, ya, yang dilakukan oleh kekaisaran. Kemudian dia membantah tuduhan itu sebenarnya itu lebih karena kebencian terhadap orang Kristen. Atau kalau misalnya kita lihat di Justin Martyr itu kan lebih awal, ya. Di dalam Justin Martyr itu kita melihat bahwa sebenarnya pemikiran-pemikiran Kristen itu belum dikenal cukup banyak atau belum dikenal baik lah oleh orang Romawi, ya. Nah, jadi dia tuh mencoba membantah karena ada kebencian-kebencian terhadap orang Kristen. Kemudian dia juga menyerukan kebebasan beragama. Jadi supaya orang-orang di Kekaisaran Romawi itu diberikan ruang untuk beribadah atau beragama. Karena dia punya istilah yang sangat baik di sini, ya, di dalam apologinya ini. Dia mengatakan bahwa mencabut kebebasan beragama adalah puncak ketidakberagamaan gitu. Jadi kalau misalnya contohnya di Indonesia, ya, kalau di Indonesia ini tidak ada ruang kebebasan untuk beragama, maka sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang tidak beragama gitu. Jadi beragama atau atau mempercayai atau memeluk suatu keyakinan adalah sebuah hal yang harus diberikan ruangnya gitu. Nah, khusus di dalam teksnya Tertullianus atau dalam konteksnya Tertullianus ini adalah dia memperjuangkan bagaimana orang-orang Kristen itu harusnya diberikan ruang untuk bisa menghidupi iman mereka, ya. Nah, di sini ia menunjukkan bahwa orang Kristen itu bukanlah musuh negara maupun umat manusia gitu. Jadi ada tuduhan-tuduhan bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang sebenarnya memberikan sebuah ancaman terhadap negara dan umat manusia gitu, atau sesuatu yang merugikan negara dan merugikan society, masyarakat gitu. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan dan pertemuan-pertemuan orang Kristen. Jadi dia menunjukkan bahwa kita ini bukan musuh negara. Kita ini bukan orang yang memberikan ancaman terhadap negara. Kalian bisa lihat bagaimana kami hidup gitu, bagaimana orang-orang Kristen itu hidup, dan bagaimana orang Kristen itu kalau berkumpul. Ngapain sih waktu mereka berkumpul itu, ngapain gitu. Waktu mereka beribadah itu apa isinya. Nah, dia memberikan penjelasan-penjelasan dan dia memberikan pembelaan-pembelaan begitu. Nah, dia menyimpulkan dengan argumen bahwa penganiayaan itu sebenarnya telah membantu penyebaran agama Kristen. Jadi dia mengatakan begini, ya, bahwa sebenarnya penganiayaan itu bukan hal yang baik, tetapi dengan menganiaya iman Kristen atau menganiaya orang-orang Kristen, sebenarnya Kekaisaran Romawi itu sekaligus membuat agama Kristen itu atau orang Kristen itu melakukan sebuah penyebaran. Kenapa? Ketika ditekan di sini, maka mereka akan lari ke tempat yang lain. Maka mereka akan membuat komunitas baru di situ, memberitakan Injil di sana, sehingga kekristenan itu menjadi luas begitu. Nah,
dia mengatakan bahwa penganiayaan itu sebenarnya membantu penyebaran Kristen gitu. Nah, dia juga memberikan sebuah istilah lah yang sangat terkenal ya. Dia ingat dengan satu frase, yaitu darah orang Kristen adalah benih gitu. Darah orang Kristen itu benih gereja. Jadi ketika orang-orang Kristen itu dibunuh, maka kematiannya itu menjadi benih untuk gereja itu merambat lagi. Jadi makin dibabat, ya istilah kalau sekarang kita punya, makin dibabat makin merambat. Kalau istilah Tertullianus pada masa itu adalah darah orang Kristen atau darah kaum martir ini adalah benih gereja. Jadi the blood of Christians, ya, the blood of Christians are seeds, ya. Jadi dengan membantai mereka, maka ada makin banyak benih gitu yang ditanamkan, makin banyak membunuh mereka, maka makin banyak benih yang akan bertumbuh gitu dari kekristenan. Nah, itu tulisan ini salah satu tulisan di dalam apa sih istilahnya ya, di dalam apologinya dia ya. Nah, ini satu juga tulisannya dia on fasting ya. Saya ambil ini untuk kita bahas karena memberikan sebuah basic spiritualitas yang sederhana tapi sangat integral dengan kehidupan kita, dengan daily life gitu. Nanti kalian akan ada tugas untuk membaca bagian ini ya. Karena tulisan singkat yang sebenarnya. Nah, di sini dia menjelaskan tentang puasa ya, on fasting ya, tentang puasa. Nah, dia di sini ada cuma sedikit chapter itu di dalam tulisan-tulisan klasik itu pendek-pendek kok ya, pendek-pendek, mungkin kurang lebih 1-2 paragraf. Nah, di dalam chapter 3 atau ya poin 3-nya dia lah ya. Dia mengatakan the principle of fasting trace back to its earliest source. Jadi prinsip daripada fasting itu apa sih sebenarnya? Dan prinsip daripada fasting atau puasa itu bisa ditelusuri pada sumber yang paling awal. Jadi sebelum saya lanjutkan, coba tebak dulu. Kira-kira kapan atau sampai titik mana atau ke bagian mana sih sebenarnya puasa yang paling awal? Puasa yang paling awal. Kapan sih Alkitab itu menceritakan tentang puasa atau konsep puasa yang paling awal dari semuanya? Ya, sebelum saya jelaskan, coba ambil waktu dulu menjawab. Kira-kira nanti benar apa tidak ya? Supaya sambil mikir juga ini belajarnya ya. Nah, jadi dia bertanya sih sebenarnya. Mungkin kan sudah sebutkan ya, mungkin sampai sini gitu ya. Nah, dia mengatakan prinsip puasa atau konsep puasa yang paling awal sekali diberikan oleh Alkitab itu adalah di dalam Kejadian. Ya, Kejadian. Yaitu Kejadian pasal yang kedua. Ya, yaitu mereka dilarang mengambil makan dari buah pohon kehidupan. Loh, kok apa hubungannya sama puasa begitu? Nah, disinilah sebenarnya Tertullianus menemukan apa sih yang menjadi inti daripada puasa. Apa sih yang menjadi konsep utama dari puasa. Jadi konsep utama dari puasa itu menurut Tertullianus itu ada pada peristiwa mereka dilarang makan buah pohon kehidupan. Ya. Jadi di sini ya dia mengatakan ini saya kutip langsung tulisannya ya. Adam had received from God the law of not tasting of the tree of recognitions of good and evil. Jadi inilah yang menjadi dasar atau inti utama daripada puasa. Inilah konsep paling basic dari puasa menurut Tertullianus, yaitu not tasting, tidak mencicipi, tidak makan dari pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi buat Tertullianus sebenarnya menahan diri terhadap satu titik gitu, menahan diri terhadap satu hal. Ya, jadi dengan menahan diri, jadi konsepnya itu adalah menyangkal diri lah gitu ya, kurang lebih kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, menahan diri terhadap sesuatu hal. Jadi mereka boleh makan apapun, mereka boleh menikmati semua di situ, tetapi satu
satu yang tidak boleh mereka makan yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi mereka itu ada latihannya atau puasa itu adalah menahan diri untuk tidak mencicipi, menahan diri untuk tidak makan, ya, pohon itu atau buah pohon itu. Nah, with the doom of that to ensure upon testing, ya, dengan memakannya maka mereka akan mendapatkan hukuman kematian, ya. Jadi kalau makan dapat hukum matian, kalau tidak makan maka mereka hidup. Jadi sederhana sekali ya, tidak makan pohon. Jadi kalau dia mampu menahan dirinya maka mereka akan hidup. Tapi kalau dia makan justru dia mati. Jadi dia bisa makan semua hal yang lain dan dia akan tetap hidup. Tapi jangan makan buah, jangan makan yang satu ini saja. Dengan menahan diri maka dia hidup. Tapi dengan makan maka dia mati. Jadi kebalik nih ya. Justru orang itu makan supaya hidup, ini nggak makan jadi mati. Nah singkatnya eat, dia makan, ya, ia makan, lalu mati, ya. Jadi singkatnya Adam itu memutuskan untuk makan. Kalau dia makan, dia jadi mati. Jadi kalau dia mencicipi, dia mati. Itu konsep basic puasa buat Tertullianus. Nah, dia itu safe, ya, diselamatkan as he would else have been, ya. Dia itu diselamatkan if he had preferred to fast from one little tree. Jadi kalau dia tidak makan, maka dia akan tetap hidup. Atau secara sederhananya, singkatnya, karena berhubungan dengan judul ini, kalau dia puasa dari pohon ini, satu pohon ini saja, maka dia hidup. Ya, jadi prinsipnya itu adalah not testing, ya, not tasting, ya, tasting bukan testing mencoba, tapi tasting mencicipi, ya, not tasting. Jadi yang disebut sebagai puasa terhadap satu pohon ini, maka dia akan hidup. Jadi prinsipnya yang dikemukakan oleh Tertullianus itu adalah menahan diri untuk tidak mencicipi. Menahan diri berarti kita ada kontrol terhadap diri kita. Kita memiliki satu pijakan atau seperti kekuatan untuk menahan diri kita tidak mencicipi sesuatu. Nah, lanjutnya ya, dia menuliskan even if God had enjoined no perceptive fast, ya, still by pointing out the source whence Adam was slain, he who had demonstrated the offense had left to my intelligence the remedies for the offense. Dia mengatakan gini, ya kita lihat di Alkitab lah ya, dia bilang di Alkitab itu memang tidak ada satu prinsip atau perintah khusus banget gitu, kamu harus puasa begitu, enggak. Tetapi dengan kembali kepada sumber ini, ya ini yang tadi saya sebutkan ini ya, dengan kembali kepada sumber ini, pada waktu Adam itu mati atau Adam itu kemudian dia mati karena dia berdosa, ya, Allah itu mendemonstrasikan kepada kita ya tentang konsep ini ya. He who had demonstrated the offense had left to my intelligence the remedies for the offense gitu. Jadi dengan hal ini maka kita itu bisa memiliki satu pemahaman, dia bilang ya, had left to my intelligence gitu. Jadi Allah memang tidak memberikan satu preskriptif atau satu perintah khusus tentang puasa, tetapi konsep ini menurut Tertullianus ya on fasting ini adalah satu konsep awal sekali untuk memahami puasa. Makanya dikatakan the principle of fasting traces back to its earliest source ya. Lalu kemudian dia mengatakan I habitually accounted food as poison. Nah, di sini kemudian Tertullianus itu memberikan seperti seperti prinsip-prinsip hidupnya ya. Saya itu membiasakan diri melihat makanan itu seperti racun, dia bilang, seperti racun. Jadi dan dia
kalau itu adalah racun, maka dia perlu mengambil yang namanya antidot atau anti racun gitu. Apa anti racun daripada makanan? Dia bilang hunger, lapar. Through which to purge the primordial cause of that. Ya, kenapa? Karena makanan itu, melalui makanan itulah kemudian kita itu mendapatkan makanan itu menjadi penyebab kematian. A cause transmitted to me also concurrently with my very generation. Jadi prinsip yang sama atau konsep yang sama bahwa Adam dan Hawa itu mati karena makan, itu menurut Tertullianus itu adalah sesuatu yang masih berlaku atau satu konsep yang masih bisa kita ikuti sampai sekarang, sampai ke generasinya, yaitu bahwa antidot dari racun makanan itu adalah lapar. Sehingga dengan menahan diri atau membiasakan diri untuk menahan diri terhadap makanan atau mengatur diri terhadap makanan, membuat diri dewasa terhadap makanan, membuat diri punya kontrol atas makanan, itu yang menolong kita untuk tetap hidup. Justru pada waktu kita makan, kita mati. Ketika tidak makan, kita hidup. Gitu. Jadi dia mau lihat itu polanya seperti itu, gitu ya. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang penting buat kita ya sebagai orang Kristen. Seperti dikatakan Tertullianus, kita tidak punya preskriptif atau perintah khusus untuk puasa ini. Bahkan kita tidak menemukannya dalam 10 hukum ya. Hendaklah kamu puasa, gitu nggak ada. Puasa tidak menjadi sebuah hukum khusus di dalam iman Kristen, tetapi menurut Tertullianus ini adalah hal yang penting untuk kita hidupi, adalah hal yang penting untuk kita jalani ya. Makanya dia mengatakan I have habitually. Jadi dia sudah membiasakan diri ya untuk melihat makanan sebagai racun, sehingga dia yang mengontrol diri untuk menikmati makanan. Nah, kalian kalau belum pernah puasa yang cukup panjang ya, di atas 24 jam, maksudnya menahan diri atas makanan, ya minum mungkin perlu ya, supaya apalagi kalau awal-awal puasa atau belum pernah puasa, nanti bisa dehidrasi atau sakit. Tapi kalau kan belum pernah puasa misalnya lebih dari 24 jam, ya mungkin kan perlu merasakan. Karena nanti kan melihat bahwa kalian punya kontrol terhadap dirimu, karena makanan itu bagian daripada kebutuhan kita, dan kita itu sangat sekali dipengaruhi oleh makanan, dan kita tuh lemah sekali dengan makanan. Ya, dengan melatih diri terhadap makanan, maka kita membiasakan diri untuk hidup gitu. Jadi menahan diri atas makanan justru membuat kita hidup. Membiarkan diri kita dikuasai oleh makanan membuat kita mati. Nah, kemudian pertanyaan, kemudian kan kalau kita lihat ya, makanan itu kan berubah ya. Nanti kan ada pembahasannya dia. Awalnya di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26-27 kalau salah, di situ dijelaskan bahwa makanan manusia itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Baru nanti dalam Kejadian pasal 9 Kejadian pasal 9 baru nanti ada hewan gitu ya. Nah, kurang lebih 2000 tahun sampai masa itu manusia itu atau orang-orang percaya itu tidak memakan daging. Nah, kemudian Tertullianus itu juga terusik dengan hal itu, sehingga dia mengajukan juga pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan manusia makan daging setelah air bah? Mengapa sejak tidak awal memberikannya sebagai makanan manusia? Nah, di situ kan dilihat bahwa Allah sendiri yang memberikan satu aturan. Makananmu hanyalah tumbuh-tumbuhan, makananmu hanyalah buah-buahan gitu. Di dalam Kejadian pasal pertama. Ya. Nah, sekarang kenapa manusia bisa makan daging? Coba nanti kalian diskusikan, kalian buka link ini. Ya, sudah saya tunjukkan minggu lalu di New Advent ya, di judulnya On Fasting. Coba buka di chapter yang keempat ya. Ini kan chapter 3 yang kita bahas, nanti kalian chapter 4. Nah, kira-kira apa jawaban terhadap pertanyaan ini? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah tulisannya Against Marcion. Ya, saya ambil beberapa tulisan-tulisannya ya, supaya ada gambaran-gambarannya. Against Marcion. Nah, Marcion ini kan salah seorang tokoh di gereja mula-mula juga yang teologinya itu menyesatkan sekali.
Nah, dia mengatakan bahwa there were two gods and one just creator and the other the good redeemer. Yang dia mengatakan ada dua Allah, yang satu itu Allah yang Allah pencipta yang adil. Ini adalah Allah perjanjian lama, dia bilangnya Allah perjanjian lama, Allah PL. Dan Allah perjanjian baru adalah Allah the good redeemer gitu. Jadi Allah yang baik yang menebus. Dan memang ada dua Allah dia bilang. Nah, jadi menurut Marcion ini Yesus itu adalah juru selamat yang diutus oleh Allah perjanjian baru. Dan Allah perjanjian baru ini punya rasul utama, rasulnya itu adalah Paulus. Nah, makanya Marcion ini sendiri kemudian dia membuat sebuah kanon, ya, sebuah kanon Alkitab. Waktu itu kanon Alkitab kita kan belum ini ya, belum ada apa namanya ya, belum ada rapat gereja ya untuk menentukan kanon Alkitab yang berlaku untuk universal. Jadi masih gereja-gereja lokal. Nah, dia memasukkan kanon itu adalah tulisan-tulisan Paulus saja, ya, tulisan Paulus dan tulisan yang dipengaruhi oleh Paulus. Karena buat dia rasul utama dari Allah perjanjian baru itu adalah Paulus. Nah, Marcion itu menolak Alkitab Ibrani atau Alkitab perjanjian baru dan Allah Israel, ya, atau Allah perjanjian lama. Sebab Allah PL itu adalah Allah yang murka. Nah, Allah ini adalah entitas yang terpisah dan lebih rendah dari Allah yang maha mengampuni dalam perjanjian baru gitu. Jadi makanya Allah perjanjian lama ini kemudian membunuh Yesus Kristus, ya, yaitu utusan daripada Allah perjanjian baru. Nah, ini adalah ajaran yang sesat, ya, ajaran bidat Marcion yang sudah kita tolak. Nah, di Tertullianus itu menanggapi tentang konsepnya dia itu two gods, ya, two gods. Nah, dia mengatakan God is not if he be not one. Allah itu tidak bisa tidak satu gitu. God is not if he be not one. Allah itu bukan kalau dia itu bukan satu, atau Allah itu tidak bisa tidak satu gitu. Allah itu harus satu. Kenapa Allah harus satu? Itu sesuatu prinsip yang sangat sederhana ya. Jadi Allah itu kan kalau dia pencipta berarti kan dia punya suatu kuasa luar biasa. Kuasa untuk menjadikan sesuatu gitu. Kuasa untuk mencipta. Kita aja kalau sekarang ini kalau ada orang yang bisa menciptakan sesuatu kan dia so powerful. Bahkan tidak bisa menciptakan lah ya, membuat benda-benda teknologi tinggi saja kita melihat dia tuh orang luar biasa sekali. Nah, apalagi Allah yang menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Itu kan dia so powerful. Nah, dia so powerful dan kalau dia seluruh dunia ini adalah ciptaan dia, maka dia adalah yang sangat-sangat berkuasa. Nah, apakah ada Allah lain atau apakah ada yang sama kuasanya dengan dia? Seperti konsep Marcion ini, ada Allah yang pencipta tapi adil dan Allah yang penebus gitu, Allah yang baik gitu. Nah, dua Allah ini tidak mungkin ya. Makanya kemudian Tertullianus mengatakan God is the supreme greatness. Dan yang namanya supreme greatness cuma bisa satu. Ya, yang sangat besar atau yang maha besar itu cuma bisa satu. Tidak bisa maha besar cuma lebih dari satu. Kalau dia maha besar kan berarti dia paling besar. Terus kemudian ada dua yang paling besar, yang nggak bisa. Pasti salah satu lebih besar daripada yang lain gitu ya. Lalu dengan supreme in form, yang paling baik dalam bentuknya gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lihat kenapa dia menggunakan kata form di sini. Kemudian supreme in reason, ya, yang di dalam akal budinya dan dalam kekuatannya, di dalam kuasanya, who made one world with man at its center. Jadi dia mengatakan bahwa Allah itu tidak mungkin tidak satu. Kenapa? Karena dia adalah sang maha atau the supreme of in all things lah ya. Dia supreme in all things ya. Supreme di dalam segala sesuatu. Nah, dia menciptakan cuma satu dunia di mana manusia itu adalah pusatnya. Jadi manusia itu menjadi sangat penting di dalam ciptaan. Nah, manusia itu menjadi pusat begitu ya di dalam ciptaan. Nah, ini bagian singkat sedikit ya dari tulisannya mengenai Against Marcion. Nah, kemudian Against Praxeas. Di dalam Against Praxeas ini sebenarnya dia mengungkapkan banyak sekali teologi-teologi Kristen khususnya Tritunggal ya.
Dan juga dia menyinggung Valentinians yang ada judulnya juga, ada karyanya Against Valentinians, tapi di sini dia juga menyinggung tentang Valentinians. Nah, di dalam Against Praxeas ini sedikit saja, nanti kita akan lebih banyak bahas karena ada kutipan-kutipan penting mengenai Tritunggal di situ. Nah, Praxeas itu menyatakan bahwa Father identical with Son, it was the Father who was crucified. Jadi di sini Praxeas itu melihat Allah yang satu gitu ya, Allah yang tunggal. Makanya nanti sangat penting konsep Tritunggalnya Tertullianus ketika dia memberikan sebuah koreksi-koreksi terhadap pandangan daripada Praxeas. Nah, di sini dikatakan oleh Praxeas Father identical with Son. Identical ini bukan berarti mirip ya, tetapi sama maksudnya ya. Ini bahasanya aja identical, tetapi sebenarnya maksudnya itu satu. Father identical with Son. Jadi Bapa itu sama dengan anak. And it was the Father who was crucified. Dan itu adalah Bapa yang disalibkan. Jadi menurut Praxeas itu Bapa dan anak itu adalah sama. Dan pada waktu Yesus disalibkan, Bapa itu juga adalah Bapa yang disalibkan. Nah, di sini Tertullianus mengatakan, memberikan koreksinya, if the Son identical with the Father, kalau anak itu identik dengan Bapa atau anak itu adalah Bapa, maka both Father and Son no longer exist gitu. Nah, kalau misalnya Bapa adalah anak adalah Bapa, ya Bapa dan anak nggak eksis gitu. Loh, dia Bapa dari siapa gitu? Dia anak darinya siapa? Dia bapaknya siapa gitu? Kalau dia bapaknya dari dirinya sendiri kan aneh gitu ya. Kalau dan dia adalah Bapa dan anak dari dirinya sendiri. Dia Bapa terhadap dirinya sendiri dan dia anak terhadap dirinya sendiri. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal ya. Jadi kalau misalnya anak adalah Bapa atau anak identik dengan Bapa, identik bukan berarti mirip ya, tapi identik adalah sama. Bapa adalah anak adalah Bapa, ya Bapa dan anak yang nggak ada gitu, nggak eksis ya. Nah, akhirnya dia mengatakan no, bukan begitu. Allah itu 3 pribadinya. Ya, 3 pribadinya, 1 substansinya. Nah, disinilah dia mencetuskan istilah Tritunggal atau Trinitas, ya. Trinitas untuk pertama kalinya. Jadi kita punya istilah Trinitas atau Tritunggal atau Trinity, Trinitas, ya, Tritunggal. Trinitas itu adalah istilah yang pertama kali dipakai oleh Tertullianus. Jadi istilah yang kita kenal dengan Tritunggal itu adalah istilah yang digunakan pertama kali oleh Tertullianus. Jadi kita bisa katakan Tertullianus adalah orang yang mencetuskan istilah Tritunggal untuk menggambarkan Allah itu. Nah, dia mengatakan God is 3 persons, 1 substance, ya. Tres personae, una substansia, ya. 3 pribadi, 1 substansinya. Nah, dia menjelaskan God is one God. Oke, betul. Ya, tetapi bukan satu pribadi, bukan. Yang satu itu substansinya. Tapi dia 3 pribadi gitu. Father and sons, dia bilang, kan seperti ini ya, Bapa dan anak. Itu mutually necessary to each other. Kenapa? Kan sebenarnya Bapa kan dia kebapaannya itu karena dia punya anak. Jadi dia dipanggil Bapa karena dia punya anak. Jadi mirip sama Origen ya. Bapa adalah Bapa terhadap anak. Anak adalah anak karena punya Bapa gitu. Nggak bisa dia Bapa tanpa punya anak. Loh, ngapain dia disebut Bapa gitu. Kebapaannya itu karena dia punya anak. Makanya mengatakan God is one, yes, God is one, and God is one God, yes, but Father and Son are mutually necessary. Jadi Bapa dan anak itu dua-duanya itu ya saling membutuhkan dalam pengertian ya disebut anak karena punya Bapa punya anak gitu. Ya, tetapi tidak identikal, bukan sama, bukan Bapa adalah anak, tapi Bapa menjadi Bapa karena punya anak disebut anak karena punya Bapa gitu. Bukan dalam pengertian Praxeas Bapa adalah anak sehingga Bapa itu ikut disalibkan, tidak ya. Di sini dia memberikan sebuah konsep Tritunggal dan inilah juga yang kita kenal sekali ya. Inilah rumusan yang kita pegang sampai sekarang, 3 pribadi, 1 substansi.
Ya, tres personae una substantia. Itulah Trinitas ya. Trinitas itu adalah tres personae una substantia. Jadi ingat ya, tiga pribadi. Jadi Allah itu satu substansi. Ketika kita sebut God is one, is the substance. Ya, substance-nya satu, tapi pribadinya tiga. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Bapa dan anak tidak bisa satu, gitu. Maksudnya tidak bisa menjadi bapa adalah anak, anak adalah bapa. Bukan. Kenapa? Karena dia bapa, karena dia punya anak. Dia anak karena dia punya bapa. Makanya saya bilang mutually necessary, saling membutuhkan. Kenapa? Membutuhkan dalam pengertian bahwa kebapaannya karena anak, keanakannya itu karena bapa. Ya. Lanjutnya. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan God so will, ya. Allah itu menghendaki to be believed as one in a new way. Dan Allah itu menghendaki untuk dipercaya atau dikenal lah ya sebagai Allah yang tunggal, satu. Ya. In a new way to the Son and Spirit. Jadi Bapa itu ingin dikenal sebagai Allah yang satu melalui anaknya dan melalui roh. Ya. Nah, di sini dimatakan the three are one in quality. Ketiganya itu adalah Allah yang satu di dalam kualitas, di dalam substance, di dalam power, but distinct in sequence, aspect, and manifestation. Jadi tiga Allah itu, tiga pribadi itu, ya disebut tiga, the three itu satu substansi itu artinya dia satu atau sama kualitasnya, satu substansinya, satu kuasanya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus sama kuasanya. Bapa, Anak, Roh Kudus sama substansinya. Bapa, Anak, Roh Kudus sama kualitasnya. Tapi beda-beda di dalam sequence-nya. Sequence itu Bapa dulu, Anak, baru Roh Kudus gitu. Ya. Jadi aspeknya itu adalah Bapa itu punya kebapaannya, ya Anak punya keanakannya. Jadi ada aspek-aspeknya dan manifestasinya itu adalah bentuk mereka bekerja, ya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu berbeda, mereka punya keunikan masing-masing. Anak tidak bisa kita samakan bahwa anak itu adalah Bapa, karena kalau dia menjadi Bapa maka dia Bapa dan anak sama-sama tidak eksis gitu ya. Oke, kita akan masuk lebih dalam mengenai teologinya dia ya. Nah, kita mulai dari teologi penciptaan. Karena konsep teologi penciptaannya ini memberikan kita sedikit gambaran tentang nanti adalah istilah-istilah yang dia sampaikan. Ya, juga istilah yang kita tadi sudah sempat kita sebutkan ya, yaitu mengenai form tadi. Nah, mengenai ciptaannya dia ya, ciptaan. Nah, karena dipengaruhi oleh Stoic philosophy, ya, Stoic philosophy, Tertullianus itu percaya bahwa all real things are material. Ya. Maksudnya dia adalah semua yang ada atau semua yang eksis atau semua yang real itu sifatnya material gitu. Bahkan roh itu pun material. Material itu dalam pengertian berbeda gitu ya. Misalnya kayu itu kan ya kayu, bahannya kayu gitu. Besi ya bahannya besi gitu. Lalu air gitu kan ada materinya ya, ada materi. Nah, roh Allah pun itu sebenarnya bentuknya memang roh, tapi dia adalah sejenis materi. Gitu. Makanya dia mengatakan God is a spirit, yes, tapi spirit itu juga materi. Gitu. Tapi, but a spirit is a material thing made out of finer sort of matter. Jadi roh itu adalah materi. Jadi dia membayangkan dalam pikirannya itu bahwa yang namanya roh itu pun juga mirip dengan materi, tapi adalah materi kualitas yang sangat tinggi gitu ya. Spirit itulah materi yang terbuat dari a finer sort of matter, jadi materi yang sangat berkualitas tinggi gitu. Materi yang sangat baik gitu ya. Jadi nanti dia akan bisa melihat substansi itu, kata istilah dia substansi itu adalah mirip seperti materi, yaitu materi yang kualitasnya itu kualitasnya Allah gitu. Jadi nanti kita akan lihat ya bahwa dia memahami materi atau dia memahami roh itu ketika Bapa, Anak, Roh Kudus itu maka punya kualitas materi itu gitu ya. Karena dia dipengaruhi oleh konsep itu,
maka dia melihat semua yang eksis itu adalah sifatnya material, ada materinya. Nah, di sini saya kutipkan tentang Tritunggal sih sebenarnya, tapi berhubungan dengan ciptaan, tentang bagaimana dia memahami semuanya ya. Nah, ini dari Praxias juga, against Praxias. Jadi dia mengatakan, for before all things, ya, sebelum segala sesuatu, God was alone. Ya, sebelum segala sesuatu, Allah itu seorang diri. Ya, seorang diri. Allah itu sendirian. Sebelum semua ciptaan, Allah itu sendirian. Nah, dia mengatakan he was alone. Kenapa dia masih sendiri? Karena there was nothing external to him but himself. Jadi, belum ada yang dia ciptakan, belum ada yang keluar dari dirinya, belum ada yang dia karyakan gitu ya. Jadi, ya, dia seorang diri lah gitu. Nah, tapi meskipun dikatakan bahwa he was alone, nah ini dia. Bukan berarti dia betul-betul sendiri. Enggak. Dia punya bersama dengan dia, yaitu sesuatu yang dia miliki atau dia miliki di dalam dirinya gitu ya, yaitu his own reason. Jadi dia punya apa ya? Punya reason di dalam pikirannya dia gitu. Jadi kan kalau kita ulang baca ya, sebelum segala sesuatu ada, Allah itu seorang diri. Tapi bukan betul-betul sendiri, tapi Allah bersama dengan sesuatu yang ada dalam dirinya, yaitu his own reason. Ya, his own reason. Mengapa? Karena God is rational. Nah, ini kita ingat ya, seperti apa dikatakan oleh Origen ya. Nah, sebenarnya juga sama gitu. Kenapa? Karena Allah itu rasional gitu. Kalau dia rasional, maka reason was first in him. Maka kalau dia rasional, dia pasti berpikir, dan reason itu sesuatu yang ada dalam dia, sesuatu yang bersama dengan dia. And so all things were from himself, ya. Ya, sehingga segala sesuatu itu berasal dari dalam dirinya. Nah, this reason, nah ini sedikit agak berbeda nanti dia menjelaskan antara reason sama word ya, sama logos. This reason is his own thought. Nah, reason ini adalah pikirannya sendiri atau kesadarannya sendiri gitu. Misalnya, coba kalian pikirkan tentang diri kalian sendiri. Nah, waktu kalian mikir ini, kan kalian seperti berkata-kata dalam diri sendiri ya. Coba aja mengacu pada di sini, atau misalnya tutup mata terus kemudian coba bicara gitu. Aku sedang mikirin apa ya gitu. Nah, kan kita bilang aku. Nah, jadi ada sesuatu seperti ada kita dan ada suara kita atau ada pikiran kita gitu. Nah, itu disebut sebagai consciousness. Yang disebut dalam bahasa Latin adalah logos, dia bilang. Nah, dia sedikit beda kan antara reason sama word ya. Tapi sebenarnya nanti kalau kita lihat di sana sama ya. God had not word ya from the beginning. Jadi Allah itu tidak punya firman sejak awal. Nah, tapi perhatikan dulu ya. Tapi yang disebut logos itu buat dia itu adalah ini ya, reason ya. God had not word from the beginning. Maksudnya itu karena Allah belum pernah ngomong gitu. But he had reason before the beginning. Nah, jadi Allah itu karena belum ngomong, ya berfirmanlah gitu ya. Belum ngomong, dia berfirmanlah, jadilah terang gitu. Nah, jadi dia itu belum punya firman gitu. Tapi dia punya reason, dia punya logos sebelum segala sesuatu. Nah, because also word itself consists of reason, karena kalau dia bicara, kata-kata itu merupakan bagian atau terdiri dari reason, ya kan? Kalau kita mikir kan, reason, kalau saya ngomong nih ya, itu kan menggunakan reason. Dan ketika kita ngomong itu kan dia terdiri dari pemikiran kita ya, terdiri dari reason gitu. Nah, for although God had not yet sent out His word, karena meskipun Allah tidak pernah belum mengeluarkan firman-Nya gitu ya, He still had him within himself gitu. Jadi dia tetap punya firman dalam pikirannya, dalam dirinya dia gitu. Jadi kurang lebih gini.
Ya, coba saya pakai gambar aja ya. Jadi sebelum pakai dari tadi ya. Jadi dia kan dibilang bahwa Allah ya, Allah ini sebelum segala sesuatu ada dia seorang diri. Tetapi Allah itu adalah rational being. Nah, di dalam Allah ini ada namanya reason ya, atau his own thought ya, atau his own consciousness. Nah, reason thought ini ada dalam dirinya, berarti sebelum segala sesuatu ada, the very beginning, ada Allah, dan di dalam Allah itu ada his own reason. Nah, dia mengatakan, dia pakai istilah ini adalah logos ya, ini adalah logos. Nah, kemudian dia mengatakan ada yang namanya word. Allah kok belum ngomong kan gitu. Kan dia menciptakan sesuatu di dalam firman-Nya. Nah, Allah itu belum ngomong gitu. Allah itu belum berfirman. Firman itu belum keluar dari mulutnya. Maksudnya dia begitu. Nah, tapi firman ini kan sebenarnya menjadi satu bagian di dalam reason. Nah, dia mengatakan bahwa okay, he had not word. Ya, memang dia belum punya firman, tetapi firman itu terdiri dari reason. Ya, firman itu consists of reason. Ya, yang disebut sebagai firman itu consists of reason. Ya, jadi meskipun demikian berarti ini juga sebenarnya adalah satu, ya, dan itu ada di dalam diri Allah. Nanti waktu dia ngomong firman itu keluar, ya, firman itu yang membuat apa yang dia rancang di dalam reason ini keluar gitu, ya. Oke, kita kembali. Nah, jadi di sini dia mengatakan bahwa although God had not yet sent us His word, He still had Him within Himself. Jadi dia punya firman itu di dalam dirinya gitu. Ya, jadi sebenarnya istilah logos sama logos itu menurut Tuhan lebih ke reason, tapi dia sedikit bedakan dengan word, firman. Tapi sebenarnya di dalam perspektif tertentu, word sama reason itu juga nggak bisa dipisahkan ya. Nah, dia lanjutkan. Then, when it is time to create, waktu dia mau mencipta, he brings the sun into existence. Jadi, maksudnya itu sebenarnya anak itu ada dalam dirinya dia. He brings the sun into existence itu artinya dia ucapkan gitu. Dia ucapkan. Tetapi sebenarnya anak itu adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya dia gitu. Sebenarnya sudah ada dalam dirinya dia dan dia memilikinya gitu. Nah, dia mengatakan bahwa dia mengeluarkan anak dari dalam dirinya pada waktu dia mencipta itu karena dia melihatnya begini ya. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pada waktu sebelum dia mencipta, maka sebenarnya anak itu keluar dari dalam diri dia gitu. Tapi sebenarnya anak itu ada dalam diri dia sebelumnya. Nah, dikatakan di sini using but not losing, ya, menggunakan tapi tidak kehilangan porsi dari spiritual matternya. Karena kan Allah itu kan punyanya itu adalah materi yang sifatnya adalah roh gitu. Jadi dia menggunakan materi yang sama dengan dirinya yang adalah roh, yaitu materi yang materi pencipta yang kualitasnya sama dengan dia. Kemudian dia keluarkanlah firman-Nya itu dari dalam diri dia. Gitu, ya. Tapi dia tidak kehilangan itu. Dia tidak kehilangan tidak kehilangan apa sih namanya? Kehilangan bagian daripada porsi spiritualitas spiritual matternya itu. Kemudian the Son, using a portion of divine matter shared with him, brings into existence the Spirit. Jadi roh itu juga menggunakan porsi spiritual matter atau divine matter yang anak punya dari Bapa gitu, ya. And the two of them, ya, dan keduanya itu are God's instruments. Jadi anak dan roh itu adalah instrumennya Allah atau agennya Allah di dalam penciptaan dan pemerintahan terhadap alam semesta. Gitu, ya, dari konsep di dalam penciptaannya Tertullianus. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang lebih kompleks ya, yaitu Tritunggalnya. Ada beberapa, kita cuman ini yang paling lama mungkin nanti ya.
Udah hampir 1 jam. Nah, di sini dikatakan bahwa the Son from no other source but from the substance of the Father. Ya, jadi anak itu bukan dari sumber yang lain, tetapi dari substansinya Bapa. Substansi Bapa itu kan itu adalah roh, ya, maksudnya kualitasnya sama dengan Bapa. Dan anak itu merepresentasikan dia, ya, as doing nothing without the Father's will. Jadi kan dikatakan bahwa itu kan agennya dia. Jadi anak itu tidak melakukan hal yang bukan kehendak Bapa. Ya. And having received all power from the Father, dan dia itu menerima semua kuasanya itu dari Bapanya. With respect to the third degree in the Godhead, ya, because I believe the Spirit too proceeds from no other source than from the Father to the Son. Jadi dia mengatakan ini kan Bapa dan Anak, ya. Lalu stop di sini. Nah, terkait dengan yang ketiga, yaitu roh, ya. Yang ketiga in the Godhead. Godhead itu bukan kepala Allah, ya. Godhead itu artinya substansi Allah gitu, atau kealahan, ya. Nah, terkait with respect to, atau terkait dengan tingkat yang ketiga, third degree daripada kealahan, aku percaya bahwa dibilang Roh Kudus itu keluar bukan daripada yang lain, melainkan dari sumber, yaitu Bapa melalui Anak. Jadi Bapa, Anak, dan Roh sama-sama menggunakan spiritual matter yang sama. Makanya dia mengatakan substansnya satu, una substantia, tres personae. Ya. Nah, dia lanjutkan. The world, ya, Anak itu was formed by the Spirit, gitu. Anak itu dibentuk dari roh, atau roh itu, ya, dengan mengatakan the Spirit is the body of the world. Jadi badan, atau bukan badan lah sebenarnya, substansi lah, ya, sebenarnya, ya, seperti istilahnya badan lah. Jadi kan kita perlu gambaran, ya. Ini kan seperti gambaran, tapi kan ini adalah roh. Roh itu kan beda dengan materi yang seperti kita, ya. Tapi dalam pemikiran Tertullianus, roh dan materi itu, maksudnya roh itu adalah materi, tapi kan materi yang berbeda gitu, ya. Materi tidak kelihatan, materi yang lewat ruang dan waktu dan sebagainya. Jadi dia mengatakan bahwa the Spirit is the body of the world. Jadi anak itu terbentuk atau terbuat dari roh, dan roh itu adalah tubuhnya dia, gitu kurang lebih. Ya. Nah, the word itu, firman itu, jadi sekaligus keduanya, ya, selalu di dalam Bapa dan selalu bersama Bapa, gitu. Jadi the word is both always in the Father, ya, seperti yang dia katakan, I am in the Father, dan sekaligus dengan Allah, seperti dia mengatakan bahwa pada mana firman itu bersama-sama dengan Allah, gitu, ya. Jadi dia mengatakan bahwa anak itu selalu di dalam Bapa dan selalu dengan Bapa, gitu, dan tidak pernah terpisah dari Bapa. Nah, dia lanjutkan, I confess, saya mengaku, that I call God and His Word, aku sebut atau aku panggil Allah dan firman-Nya itu sebagai the Father and His Son. Ada berapa? Ada 2, dia bilang. Nah, dia mengatakan lebih lanjut, everything which proceeds from something else must needs be second to that from which it proceeds. Jadi, everything, semua yang keluar dari sesuatu yang lain, akan menjadi yang kedua dari di mana dia keluar, gitu, misalnya, ya. Jadi saya ulang, ya. Semua yang keluar dari sesuatu hal akan disebut sebagai yang kedua dari mana dia yang keluar. Jadi makanya
Anak itu kan keluar dari Bapa, maka anak itu adalah yang kedua dari Bapa. Bapa adalah yang pertama, anak adalah yang kedua. Kenapa anak yang kedua? Karena anak keluar dari Bapa. Makanya dia mengatakan everything which proceeds from something else must needs be second. Maka dia akan disebut yang kedua. Ya, kenapa yang kedua? Karena dia keluarnya dari Bapa. Bapa akan menjadi yang pertama dan dia jadi yang kedua gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang spirit, dia bilang. Spirit itu adalah yang ketiga dari Bapa dan Anak. Ya. The Spirit indeed is third from God and the Son. Just as the fruit of the tree is third from the root. Jadi dia punya analogi. Analoginya itu adalah pohon itu merupakan sesuatu yang berasal dari akar, karena kan pohon itu atau batang pohon itu kan sebenarnya dari akar yang menopang, jadi akar yang menumbuhkan pohon gitu. Nah, dia mengatakan just as the fruit of the tree is third from the root. Jadi yang pertama root 1, kemudian pohon 2, lalu fruit itu 3 gitu. Makanya dia mengatakan just as the fruit of the tree is third, yang ketiga dari yang di root, karena root yang pertama. Or as streams out of the river is third from the fountain, ya. Jadi dia tuh punya istilah lagi nanti dengan analogi bapak anak itu adalah river, the fountain. Fountain ini yang pertama. Jadi fountain itu mata air ya. Mata air itu kan sumber air itu kan menghasilkan sungai gitu, sungai. Lalu sungai itu menghasilkan yang namanya arus, stream gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah fountain, yang kedua itu river, sungai, stream itu adalah arusnya. Ya. Or as the apex of ray, ya, is third from the sun. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini analogi yang dia pakai ya. Analoginya itu adalah root, tree, fruits, lalu kemudian fountain, river, stream. Yang ketiga itu adalah sun, ray, apex itu ya. Nah, ini saya masukin analogi of father and son tuh supaya lebih gampang, nanti kita akan banyak pakai ya, lebih banyak pakai. Tapi yang ini contohnya satu, kemudian dia berikan ada yang seperti ini, river, fountain dan ray of the sun, dan the third itu adalah stream dan apex ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwa the Son is not God himself, karena kan Son, God and Son itu beda ya. God is the Father, the Son is the Word of God. The Son is not God himself. Anak itu bukan Allah itu sendiri. Nor is he divine in the same sense that the Father is. Bahkan ya, keilahian anak itu pun tidak sama dengan Allah menjadi ilahi gitu. Jadi substansinya sama, tapi sebenarnya keilahiannya itu tidak sama. Bentuk keilahian sebagai Allahnya itu tidak sama. Kenapa? The Son is divine, ya, karena itu kan firman-Nya Allah. Kenapa? Karena he is made of a portion of the matter that the Father is composed of. Jadi anak itu sebenarnya prinsipnya adalah menjadi Allah, atau bukan menjadi Allah ya. Tingkat keilahian anak itu adalah karena anak itu terbuat, ya, ini dalam tanda kutip ya, terbuat atau memiliki substansi yang sama dengan substansi yang membentuk Bapa. Jadi substansi yang membentuk Bapa adalah substansi yang sama dengan kualitasnya dengan anak, sehingga anak itu sama dengan Bapa sebagai Allah. Tetapi beda dalam pengertian bahwa Bapa itu adalah Allah karena dia Allah, karena dia adalah the God himself, dan dia memiliki substansi Allah, dan anak itu adalah firman-Nya Allah yang juga mendapatkan atau terbuat dari substansi yang sama dengan
Bapa gitu. Tetapi sebenarnya memiliki perbedaannya gitu ya. Jadi maksudnya dia beda sense-nya gitu. This makes them one substance ya. Akhirnya membuat Bapa dan Anak itu satu substansi. Ya, or not different as to essence. Jadi sebenarnya secara kualitas tidak bisa dibedakan ya. Kuasanya sama karena kuasa Bapa dan kuasa Anak itu sama, terbuat dari substansi yang sama. Substansi mereka satu. Kemuliaannya sama nggak? Sama karena terbuat dari substansi yang satu. But the Son isn't the same God as the Father. Kenapa? Karena dia bukan the God, dia the Word of God ya. Though he can be called God, tapi sebenarnya dia juga bisa dipanggil Allah. Because what? Because what he is made of. Karena dia terbuat atau dia adalah pribadi yang memiliki substansi yang sama dengan Allah. Agak sedikit complicated ya. Ya, itulah Tertullianus. Nah, kemudian dia mengatakan, nor is there any three personal God here. Ya, ini bukan three personal God ya, but only a three personal portion of matter gitu. Jadi ini bukan Allah yang kemudian ada ininya ya, ada tiga Allah begitu, tapi sebenarnya adalah Allah yang memiliki tiga personal dari matter yang sama gitu, atau dari roh yang sama. That smallest portion shared by all three. Jadi ketiga pribadi ini, tiga person ini share semua porsinya, termasuk bahkan dikatakan the small portion gitu ya. The one God is sharing a portion of his stuff with siapa ya? One God, Allah yang satu itu berbagi porsi ya dengan yang lain ya. Jadi dia sharing a portion of his stuff with another by causing another to exist out of it ya, dengan membuat atau melahirkan atau mengeluarkan eksistensi yang lain dari dirinya sendiri. And then this other ya, anak dan roh ini turns around and does likewise ya. Jadi saya koreksi sedikit ya. Jadi Allah yang satu itu kemudian berbagi dan menyebabkan atau membuat anak itu atau firman-Nya keluar dari dalam diri dia, dan kemudian firman yang keluar dalam diri dia itu melakukan hal yang sama sehingga muncullah yang ketiga itu ya. Sehingga ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh. Yang ketiganya itu sharing the same portions of matter, yaitu the Spirit. Oke, bagian yang terakhir ya. Apologi, antropologi hamartologinya dia. Nah, dia mengatakan mankind likeness to God. Jadi keserupaan manusia dengan Allah itu hilang ketika Adam berdosa dan kemudian direstorasi oleh anugerah. Nah, kemudian dia mengatakan human effort is inadequate for all mankind sprung from the seed of Adam is infected by sin, by his sins. Jadi manusia itu ya kan telah kehilangan keserupaannya dengan Allah ya, lost gitu oleh karena dosa Adam, tapi kemudian akan bisa direstorasi oleh anugerah Allah. Nah, bagaimana dengan usaha manusia untuk merestorasi dirinya itu dari dosa? Jawabannya tidak mungkin, dia bilang, tidak mungkin. Kenapa? Karena usaha manusia itu selalu disebut inadequate, tidak pernah cukup gitu. Sebab apa? Sebab benih Adam itu atau kita manusia yang menjadikan benih Adam itu telah terinfeksi oleh dosa. Jadi usaha kita apapun itu adalah usaha
yang terdistorsi oleh dosa dan tidak pernah cukup untuk mendapatkan restorasi keserupaan dengan Allah. Ya. Oke, yang terakhir, Adam knew what he was doing and chose freely. Nah, waktu Adam berdosa, Adam itu tahu persis apa yang dia lakukan. Adam itu melakukan dengan sebuah kesadaran. Nah, kita tidak mengatakan bahwa Adam itu tertipu saja, tapi Adam itu memutuskan di dalam pengetahuannya dia, di dalam pengalamannya dia bersama dengan Allah, di dalam pengalaman dia bergaul dengan Allah, di dalam pengalamannya dia menikmati Taman Eden, dan di dalam pertimbangan-pertimbangannya dia yang sudah dewasa, dan dia memutuskan secara bebas untuk berdosa. Nah, sejak dia berdosa, ya, kemudian dosa itu menjadi sesuatu yang natural bagi kita, menjadi sesuatu istilahnya itu defaultnya kita, status kita yang natural. Ya, namanya juga manusia gitu ya, pasti berdosa. Kurang lebih begitu ya. Kita menyebut namanya juga manusia. Ya masa manusia nggak ada salahnya sih gitu ya. Jadi semenjak kita jatuh dalam dosa, maka dosa itu menjadi default buat kita. Jadi kita tuh nggak bisa lahir sebagai orang yang baik gitu ya. Jadi kita tuh langsung natur utama kita itu adalah berdosa. Dan dosa itu menjadi sebuah kekuatan yang mendorong. Jadi kita itu bukan orang yang khilaf ya, tapi kita itu seperti diperbudak oleh dosa. Jadi dosa itu seperti kekuatan yang menekan kita. Dosa itu bukan sekedar seperti ini, tapi dia seperti keinginan yang menekan gitu ya. Itu konsep yang disampaikan oleh Tertullianus. Oke? Nanti perhatikan ada beberapa pertanyaan yang juga sudah saya sebutkan di dalam diskusi ini. Nanti silakan dipelajari dan silakan didiskusikan sebelum kita nanti masuk ke dalam proses diskusi lebih lanjut di Teams. Oke? Selamat belajar. Thank you.